Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam kepada Ibu Christine. Perkenalkan, saya Stefani Dulce Audria yang mewakili perkenalan dari kelompok 4 mata kuliah Bahasa Indonesia yang terdiri dari Gervasio Alberto, Misherin Deverlin Wong, Kevin dari Ahmad, dan juga Steven dan Graha. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan jurnal ilmiah yang telah kami laksanakan dan berjudul Hambatan Mahasiswa dalam Pembelajaran Mata Kuliah Desain. Abstrak dari jurnal ilmiah ini adalah penelitian ini dilatar belakangi oleh kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan pada kuliah online yang tidak efektif. Yaitu dapat dilihat bahwa dari seringnya mahasiswa Fakultas Desain yang tidak aktif dalam proses pembelajaran mata kuliah dasar desain, serta banyaknya mahasiswa yang tidak mengaktifkan fitur kamera dalam proses pembelajaran kuliah sinkronus secara daring. Kurangnya semangat belajar yang tinggi serta distraksi lainnya yang mengakibatkan mahasiswa menjadi tidak berkonsentrasi dalam belajar, sehingga mahasiswa tidak memahami materi yang diajarkan oleh dosen pengampu. Dapat ditunjukkan bahwa hambatan-hambatan belajar mahasiswa dalam pembelajaran mata kuliah Dasar Desain Fakultas School of Design Angkatan 2022 dilihat dari minat dan kemauan untuk mengerjakan tugas, kemampuan untuk berdiskusi dengan dosen pembimbing, keseriusan dalam memahami pembelajaran materi, mencatat informasi, mendengarkan dan memperhatikan dosen pengajar, aktif dalam kelas online dengan mengaktifkan fitur kamera. Sedangkan faktor penghambat dari kesiapan belajar adalah kondisi kesehatan, mahasiswa lesu, kurangnya hasrat belajar, kurang mampu membaca buku berbahasa Inggris. Lingkup permasalahan lainnya pada mahasiswa jurusan desain sangat banyak, terutama pada saat pandemi ini. Kebutuhan studio maupun workshop yang mengharuskan mahasiswa desain untuk melakukan praktik di kampus secara offline mulai terbatas dan sulit dilaksanakan, terlebih ketahui resiko tiap kesehatan individu yang akan terkena penyakit yang sedang marak. Pertama-tama, apa itu desain? Biasanya, desain itu diterjemahkan sebagai seni terapan, arsitektur, dan berbagai pencapaian kreatif lainnya. Lalu untuk mendapatkan gelar tersebut diharuskan untuk bersekolah tinggi dimanapun sesuai dengan keinginan masing-masing. Masuk ke dunia perguruan tinggi, para mahasiswa atau siswi akan mengalami kendala dan juga hambatan. Umumnya, sekolah desain paling diminati oleh banyak orang, dikarenakan sekolah desain adalah sekolah yang mengandalkan intuisi, personal imajinasi, dan juga bebas berkreasi dengan kemampuan masing-masing. Namun, di balik semua itu, terdapat beberapa hambatan yang akan dilalui oleh para mahasiswa atau mahasiswa. Terdapat 4 masalah yang sering terjadi pada mahasiswa-mahasiswi di kuliah desain. Yang pertama itu ada jaringan, yang kedua skill, yang ketiga deadline, yang keempat peraturan pemerintah. Nah, masuk ke masalah yang jaringan, itu biasanya mahasiswa atau siswi di tempat tinggalnya susah sekali dengan sinyal. Lalu yang kedua, itu skill, pengetahuan, ada beberapa mahasiswa yang expert, ada yang beberapa mahasiswa yang kurang. Lalu yang ketiga, itu deadline, biasanya dosen memberi deadline yang cukup singkat. Lalu yang terakhir itu peraturan pemerintah dalam jaringan ataupun luar jaringan. Nah, di dalam jaringan biasanya mahasiswa cenderung tidak terlalu mengerti apa yang dosen maksud. Tetapi di luar jaringan, mahasiswa dapat mengerti maksud dosen karena tatap muka. Kaitan dengan teori, Daliono 1997 bagian 26. Hambatan dalam belajar dapat dilihat dari tingkah laku yang menggambarkan kesulitan belajar, yaitu menunjukkan hasil belajar yang rendah dan hasil yang dicapai tidak seimbang dengan usaha yang dilakukan. Lalu tujuan dari survei ataupun jurnal kami itu yang pertama memberi informasi kepada para pembaca dari penulis mengenai faktor-faktor atau hal yang menjadi hambatan bagi para mahasiswa dalam belajar. Lalu yang kedua, pengetahuan dasar atau umum dalam teori para tokoh yang dijadikan patokan untuk materi jurnal kami. Masuk ke landasan teori, definisi mahasiswa itu adalah seseorang yang menempuh pendidikan di suatu perguruan tinggi. Dalam struktur pendidikan di Indonesia, mahasiswa menyandang status pendidikan paling tinggi di antara yang lain. Lalu terdapat 3 poin landasan teori. Yang pertama ada peran moral, peran sosial, dan peran intelektual. Ketiga poin tersebut adalah tanggung jawab kampus dan bagaimana munculnya faktor lain yang memicu perubahan ketiga peran tersebut. Masuk dalam metode. Dalam penelitian hambatan mahasiswa dalam pembelajaran mata kuliah desain, jenis metode penelitian dan pendekatan yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan objek dan subjek yang diteliti secara objektif
dengan tujuan agar fakta dan karakteristik objek dapat digambarkan secara sistematis, serta frekuensi dapat diteliti dengan tepat. Selain itu, guna dari metode penelitian deskriptif ini adalah agar fakta dari hambatan-hambatan dalam pembelajaran mata kuliah desain ini dapat diteliti, dipahami, dan dibenarkan secara faktual, akurat, dan objektif. Kemudian untuk pendekatan penelitian yang akan diterapkan ini adalah pendekatan penelitian kuantitatif, yang merupakan proses penerapan penarikan kesimpulan dari teori-teori penelitian dengan data survei yang didapatkan lalu dihubungkan dengan data dan teori. Tujuan dan pendekatan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menemukan informasi dalam mengidentifikasi hambatan mahasiswa dalam mempelajari mata kuliah dasar desain. Populasi dan sampel penelitian adalah seluruh mahasiswa program studi pendidikan bahasa Indonesia dari Fakultas School of Design Angkatan 2021 yang berjumlah 37 orang. Dan data dikumpulkan dengan kuesioner sebanyak 7 butir pertanyaan dibagikan melalui survei Google Form secara online. Kemudian, jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah dengan teknik observasi, yaitu sebuah teknik yang dilakukan dengan cara melihat langsung kejadian. Contohnya adalah seperti sedang melihat beberapa mahasiswa yang kesulitan dalam pembelajaran mata kuliah. Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan berasal dari pengamatan secara langsung mengenai tingginya jumlah mahasiswa yang kesulitan dalam mengikuti pembelajaran dan mata kuliah. Salah satunya ini adalah dalam mata kuliah jurusan desain. Kemudian tujuan dari pengumpulan data ini adalah untuk mengetahui bagaimana kondisi dan situasi yang dialami oleh para mahasiswa dalam mengikuti pembelajaran mata kuliah, khususnya lagi adalah dalam mata kuliah teknik. Selain itu, penelitian ini juga dilakukan untuk membantu menemukan solusi agar dapat meringankan mahasiswa yang kesulitan dalam melakukan pembelajaran, sehingga ke depannya mahasiswa ini dapat merasa terbantu dalam menghadapi pembelajaran mata kuliahnya. Namun untuk yang terakhir, jenis analisis data yang dikumpulkan dalam penelitian hambatan mahasiswa dalam pembelajaran mata kuliah desain ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode ini dapat dibagi menjadi 4 bagian, yaitu phenomenological research, grounded theory, ethnography, case studies, dan narrative research. Riset naratif atau narrative research inilah yang akan menjadi sebuah pilihan metode penelitian pada jurnal ini. Narrative research adalah sebuah penelitian kualitatif di mana peneliti akan melakukan studi terhadap seorang individu atau sekelompok orang untuk mendapatkan data mengenai sejarah dalam kehidupannya. Pada metode kali ini akan meriset sebuah analisis data dari pengalaman seseorang yang telah berlalu. Dan tujuan dari metode penelitian kualitatif narrative research adalah untuk lebih mendalami dalam pendekatan-pendekatan berdasarkan dari pengalaman yang dimiliki manusia. Pada jurusan desain ini pun juga banyak mahasiswa-mahasiswa yang telah lulus, sehingga sudah pasti mereka memiliki pengalaman suka dan duka yang dialami oleh masing-masing mereka. Kemudian, berdasarkan pengalaman masing-masing mahasiswa-mahasiswi yang telah lulus ini, data tersebut akan membantu survei yang akan segera dibuat. Kemudian untuk bagian hasil dan pembahasan, setelah kami melakukan survei dengan Google Form yang kami sebarkan, terdapat 21 responden dari mahasiswa dan mahasiswi dari jurusan desain, yaitu desain arsitektur dan desain produk yang merespon survei kami. Dan kemudian hasilnya adalah sebagai berikut. Jadi pada soal yang pertama, yaitu pertanyaan mengenai apakah mahasiswa atau mahasiswi jurusan desain memiliki keterbatasan skill. Jadi hasilnya itu menunjukkan sebanyak 80% dari responden memiliki jawaban setuju. Jadi bisa terlihat bahwa sebagian besar dari responden itu bersetuju bahwa mereka berpendapat mahasiswa-mahasiswi jurusan desain memiliki keterbatasan skill. Kemudian selanjutnya dalam pertanyaan kedua, yaitu pertanyaan mengenai apakah mahasiswa atau mahasiswi memerlukan kreativitas yang tinggi untuk melanjutkan mata kuliah desain. Jadi pada pertanyaan ini tuh terdapat 90% dari 21 responden yang setuju mengenai bahwa perlunya kreativitas yang tinggi untuk melanjutkan mata kuliah desain. Kemudian selanjutnya untuk pertanyaan ketiga, yaitu keterbatasan dalam perangkat akan memengaruhi performa Anda dalam mengerjakan tugas.
Jadi pada pertanyaan ini juga terdapat 90% responden yang menyetujui bahwa keterbatasan perangkat akan memengaruhi performa dalam mengerjakan tugas. Kemudian untuk pertanyaan keempat, yaitu dalam pembahasan soal keempat yang membicarakan tentang lokasi atau daerah rumah Anda memiliki keterbatasan internet yang mempengaruhi kualitas saat kuliah melalui daring. Jadi pada pertanyaan ini terdapat 50% responden yang setuju, yaitu berbeda dengan pertanyaan selanjutnya di mana ada pendapat yang mendominasi, akan tetapi pada pertanyaan ini tuh imbang, yaitu 50% responden yang setuju dengan pernyataan ini dan setengahnya lagi itu tidak setuju karena mereka berpendapat mereka tidak memiliki keterbatasan internet. Kemudian selanjutnya pertanyaan kelima, yaitu apakah deadline menjadi salah satu hambatan bagi para mahasiswa-mahasiswi jurusan desain. Jadi pada hasilnya terdapat 95% yang hampir memenuhi seluruh pertanyaan ini, yang mahasiswa-mahasiswi tersebut memiliki responden yang menyetujui bahwa deadline itu merupakan salah satu hambatan bagi para mahasiswa jurusan desain. Kemudian untuk pertanyaan keenam, yaitu apakah hambatan tersebut bisa terselesaikan. Jadi pada pertanyaan ini tuh terdapat 76,2% yang merasa bahwa mereka mampu menyelesaikan semua hambatan, akan tetapi sisanya yaitu sebesar 23,8% menjawab mereka tidak bisa menyelesaikan hambatan-hambatan yang ada. Pembahasan. Adapun untuk pertanyaan terakhir mengenai hambatan yang dialami, terdapat berbagai macam kendala lain yang dialami oleh mahasiswa seperti masalah biaya, kelelahan fisik dan mental, transportasi hingga ke orang tua. Dari hasil survei ini dapat dilihat bahwa masih terdapat banyak kendala yang menghambat pembelajaran mahasiswa dalam bidang desain. Oleh karena itu kita harus menemukan solusi untuk mengatasi masalah hambatan ini. Terdapat baik tanggapan yang berbeda dari masalah yang bervariasi juga oleh mahasiswa atau mahasiswi jurusan desain seperti masalah koneksi internet, perangkat pembelajaran, deadline, jarak kampus, kelelahan mental dan fisik, dan lain-lain. Baik, berikut merupakan simpulan dari jurnal ilmiah. Hambatan-hambatan belajar mahasiswa dalam pembelajaran mata kuliah desain Fakultas School of Design angkatan 2022 dilihat dari minat dan juga kemauan untuk mengerjakan tugas, kemauan untuk berdiskusi dengan dosen pembimbing, keseriusan dalam memahami dan juga mempelajari materi, mencatat informasi, dan juga mendengarkan serta memperhatikan dosen pengajar, aktif dalam belajar online dengan mengaktifkan fitur kamera. Namun dari penelitian ini diketahui bahwa adanya juga hambatan dari keterbatasan keterampilan, kurangnya tingkat kekreativitasan yang tinggi, adanya keterbatasan perangkat lunak yang membatasi para mahasiswa dan juga mahasiswi yang mempengaruhi performa belajar. Adanya juga deadline pengumpulan tugas serta berbagai macam kendala lain yang dialami oleh mahasiswa seperti masalah biaya, kelelahan fisik dan juga mental, transportasi, hingga ke orang tua. Berikut merupakan saran dari jurnal ilmiah yang telah kita lakukan, diharapkan kepada mahasiswa untuk mengetahui faktor-faktor hambatan yang paling dominan yang mereka alami dan juga menjadi kendala atau hambatan dalam belajar sehingga mampu untuk mengatasinya. Diharapkan juga kepada para dosen mata kuliah untuk lebih memperhatikan minat dan juga kesiapan mahasiswa dalam belajar. Berikut merupakan referensi yang telah kita ambil. Cukup sekian dari presentasi kelompok kami mengenai hambatan mahasiswa dalam pembelajaran mata kuliah desain. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam berkata selama presentasi ini. Terima kasih telah mendengarkan.